Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang keistimewaan sholat. Hadirin sekalian, langsung kita masuk ke materi mengenai indahnya sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada amalan fisik, ada amalan hati. Amalan hati yang paling utama itu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian banyak turunan-turunannya yang lain, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada dan semuanya. Tapi amalan hati yang paling besar adalah iman. Dan ada pula amalan fisik. Amalan fisik yang paling utama adalah sholat. Jadi tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling cepat diterima oleh Allah, yang paling besar manfaatnya untuk seorang hamba ketika di dunia sampai di akhirat, yang mengalahkan sholat. Tidak ada. Jadi tidak ada amalan fisik yang kita lakukan dalam rangka mengabdi kepada Allah yang lebih utama dibanding sholat. Nah, itulah kenapa ada satu hadis yang insya Allah kita semuanya sudah faham. Dan perkara semacam ini jamaah, bukan perkara yang antum semuanya belum tahu, tapi insya Allah ini sebagai apa? Penyemangat, sebagai pengingat, agar setelah kajian-kajian semacam ini, iman kita naik, amal kita juga meningkat. Jadi itulah fungsinya majelis taklim, bukan sekedar dari yang tidak tahu menjadi tahu, tapi kemudian yang sudah tahu semakin ingat dan amalnya kemudian meningkat. Ada satu hadis yang semua di antara kita sudah faham. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Amal yang pertama kali kelak akan Allah hitung, akan Allah hisab, akan Allah nilai dari seorang hamba kelak pada hari kiamat, amalan tersebut adalah salat. Jadi lanjutan hadisnya ini bisa menunjukkan kepada kita kira-kira nanti di hari kiamat saya selamat atau tidak. Cukup dilihat dari apa? Salatnya. Maka lanjutan hadisnya mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Perkara pertama yang akan Allah hisab nanti dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Terus dilanjutkan apa? Apabila salatnya baik, saluha sairu amalihi, maka semua amalannya ikut baik. Bukan kemudian yang jelek oleh Allah dihitung baik, bukan. Tapi apa? Orang kalau salatnya baik, maka kebaikan salat itu akan menular pada kebaikan-kebaikan yang lain. Di rumahnya baik, di tempat kerja juga baik, akhlaknya baik, muamalahnya baik. Kalau dia seorang pedagang, dengan sholat itu dia akan berdagang dengan cara yang jujur, dia tidak akan curang. Nah, maka korelasi hadis ini jamaah artinya begini, berarti kalau ada orang sholat kemudian kebaikan sholatnya itu tidak tercermin di dalam kehidupan sehari-harinya, maka pada hakikatnya sholatnya belum baik. Maka hati-hati, kalau sholat kita belum baik dengan ciri ibadah-ibadah yang lain belum baik, muamalah belum baik, akhlak juga belum baik, maka silahkan video call dengan malaikat maut. Pasang HP, nanti kalau mau cari nomor teleponnya datang ke Gunung Kidul. Sudah ada yang tahu di sana. Kemarin karena Idul Fitrinya menentukannya telepon sama malaikat katanya. Atau malah sama Allah langsung, lupa saya.
Tidak penting lah ya. Pokok video call sama malaikat, ngomong, malaikat kira-kira nanti mau sowan ke rumah saya kapan? Mau nyabut nyawa saya kapan? Kalau malaikatnya bilang minggu depan, maka Anda minta tunda. Oh malaikat gini ya, nanti kirim nomor rekening, kita bisa hitung-hitungan, kalau nambah setahun nambah berapa duit. Bisa enggak kira-kira begitu? Tidak bisa. Maka artinya ketika sholat itu kebaikannya belum tercermin dalam kebaikan amal yang lain, maka Anda jangan berani-berani meninggal dunia. Kenapa? Mesti di alam kubur sengsara. Karena kalau sholatnya tidak baik, semuanya dihitung tidak baik. Kalau sholatnya tidak baik, kemudian yang lain juga tidak baik, kira-kira di alam kuburnya baik apa tidak? Berani mati kalau sholatnya belum baik? Tidak akan berani. Dan begitu pun sebaliknya, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau sholatnya buruk, maka akan menular keburukannya pada amal-amal yang lain. Berarti jamaah, kalau pengen tahu sholat kita baik atau tidak, itu dilihat dari muamalah setelah sholat. Lisannya terjaga apa tidak? Mampu tidak dia untuk melakukan ghadzul basar, menundukkan pandangan? Akhlaknya baik apa enggak? Kalau dia kembali bekerja, di tempat kerjanya curang atau tidak? Nah, itu semua berpengaruh pada sholat. Nah, itulah kenapa salah satu ciri orang itu diinginkan kebaikannya oleh Allah, itu cirinya apa? Allah berikan dia taufik untuk bisa sholat dengan baik. Karena ketika Allah gerakkan hatinya, dia mampu sholat dengan baik, maka kebaikannya sholat ini akan menjadikan amalnya dia yang lain juga ikut baik. Nah, maka dengan itu penting kembali dan berulang kali, diulang-ulang terus untuk belajar bagaimana sih pentingnya sholat, apa sih faidahnya sholat, apa sih cara-cara yang menjadikan sholat saya kemudian baik, dengan mempelajari apa? Indahnya sholat. Nah, sekarang yang kedua, itu tadi yang pertama. Jadi kalau sholatnya baik, semua dianggap baik. Kalau sholatnya buruk, semua dianggap buruk. Berarti kalau mau lihat sholatnya baik atau buruk, dilihat bukan ketika sholat, tapi setelah sholat. Maka ada istilah kan, sholatil wapi, tapi lek ngomong nyelekit. Ada yang seperti itu ibu-ibu? Atau jangan-jangan panjenengan semua ini? Enggak, kalau anda kan yo sholatnya enggak baik, lisannya yang nyelekit ya, ngamuk puri, mau ngaji kok purian. Nah sudah, maka kalau ada orang ditanya, lu sholatnya lu api tapi lek ngomong kok nyelekit, maka yo itu ciri bahwa sholatnya belum baik. Nah maka tolak ukurnya itu dilihat setelah sholat. Kenapa begitu? Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Kalau sholatnya sempurna, sholatnya diterima, sholatnya baik, maka sholat itu penjaga kita. Dengan sholatnya tadi, kita tidak akan macam-macam. Maka ternyata kalau kita sudah sholat, lah kok tidak bisa menahan diri dari yang keji dan munkar, maka yo anda silahkan koreksi kembali sholatnya, mungkin niatannya, bahkan mungkin wudhu dan bersucinya, mungkin pakaiannya tersingkap, mungkin pakaiannya terkena najis segala macam. Maka yo silakan dicek aja mana bagian yang salah di dalam sholat anda. Maka ada satu cerita, Amirul Mukminin Umar ngirim pasukan perang. Tidak lama setelah pasukannya dikirim, komandan peletonnya ngirim surat. Ngirim apa? Surat. Minta pasukan tambahan. Dikirimi pasukan tambahan sama Amirul Mukminin. Pasukan tambahannya datang, perang lagi, komandannya nulis lagi, panglima perangnya minta pasukan tambahan. Apa katanya Umar? Perbaiki sholat kalian,
Karena pertolongan itu datang dengan baiknya sholat. Ternyata apa? Ada sebagian dari jamaahnya itu yang ketika sholat ceritanya wudhunya atau bersiwaknya tidak sempurna. Akhirnya dengan itu jamaah, apa yang terjadi? Akhirnya dengan itu mendapatkan kekalahan di dalam perangnya. Sudah. Sekarang poin yang kedua. Salah satu yang menunjukkan indahnya sholat, sholat ini sama sekali berbeda dengan ibadah yang lain. Sama sekali berbeda. Ini ibadah yang paling spesial, yang paling utama, yang paling keren. Sampai kalau panjenengan pernah merasakan sholat sampai iso nangis, maka setelah sholat kayak Anda ngelihat dunia itu kayak tidak ada artinya. Dan insya Allah setiap dari kita pernah lah dapat momen-momen seperti itu. Jadi pas sholat hatinya pas enak, suasana juga pas baik, kedapatan juga imamnya, bacaannya juga merdu, pokok ketika terkumpul semua itu sholat terus sampai meneteskan air mata, maka itu nikmat paling besar yang pernah Anda dapat dari Allah. Karena sholat tidak sama. Orang zakat tidak sama dengan sholat. Orang puasa tidak sama dengan sholat. Orang haji, umroh tidak akan sama dengan sholat. Maka salah satu yang menjadikan sholat itu spesial, ibu-ibu, bu, panjenengan di sholat sehari berapa kali? Berapa kali? Loh, bingung kan? Ini pada perkara prinsip loh ini. Sehari sholat berapa kali ibu-ibu? 5 ya? 5. Alhamdulillah. Berarti gak sunnah belas. Wis gak apa-apa. Buat ibu-ibu boleh lah. Buat ibu-ibu boleh, gak apa-apa wis. Ibu-ibu pokok cukup sholat 5 waktu, poso Ramadan, menjaga kehormatan, taat suami, masuk surga. Tapi ya abot. Sudah begini. Salah satu perkara yang menjadikan sholat itu spesial, silakan kita cek masing-masing nanti kalau kita pulang. Jadi salah satu indahnya majelis taklim itu jamaah, kalau panjenengan pulang, panjenengan ngecek itu, maka ilmunya insya Allah barokah, ilmunya masuk, dan insya Allah ilmunya itu akan langgeng. Jadi suatu hal panjenengan mulai perlu ilmu, Anda wis punya simpanan di sini. Jangan mulai ngaji turu menelali gak ditulis eman-eman. Begini, Anda silakan cek semua perintah Allah kepada Nabi Muhammad, semua itu Allah perintahkan dengan perantara malaikat Jibril. Betul apa enggak? Itu semuanya lewat malaikat Jibril. Perintah jihad, perintah untuk memerangi orang-orang yang memerangi agama Islam, perintah untuk menunaikan zakat, perintah untuk hijrah, perintah untuk memulai dakwah terang-terangan, perintah untuk menyampaikan risalah dari Allah, semuanya lewat malaikat Jibril. Kecuali perintah apa? Salat. Dan panjenengan tahu momennya apa? Allah memanggil Nabi Muhammad ketika Al-Isra wal Mi'raj, untuk salah satu kepentingannya adalah memerintahkan wajibnya sholat. Itu momen terjadi di saat apa? Apa? Lah iya, Isra Mi'raj itu di momen apa? Ramadan. Barakallahu fiik. Amul huzn. Ketika Rasulullah sedang apa? Sedih dengan wafatnya siapa? 2 orang penting dalam hidupnya Nabi Muhammad. Yang pertama, wafatnya pamannya yang bernama Abu Talib. Yang kedua, wafatnya istri yang paling menopang dakwahnya, Siti Khadijah radhiyallahu taala anhuma. Nah, maka di sini ada makna jamaah. Jangan kemudian sekedar Isra Mi'raj. Enggak. Ketika Allah melakukan Isra Mi'raj terhadap Nabi Muhammad, Al-Isra diperjalankan di waktu malam dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Semoga Allah berikan pertolongan kepada saudara kita di Palestina. Allahumma amin. Kemudian sampai Baitul Maqdis, di Mi'raj
Mi'raj itu dinaikkan ke atas sampai Sidratul Muntaha. Kemudian apa? Mendapatkan perintah salat. Di sini ada makna, berarti ketika orang itu sedang sumpek, tidak ada perkara yang paling keren untuk menghilangkan kesumpekannya kecuali salat, mendatangi Allah. Nabi Muhammad sumpek dalam tanda kutip, karena tidak mungkin bahasa sumpek untuk Nabi Muhammad itu tidak cocok. Tapi kalau gundah gulana karena ditinggal orang-orang terbaiknya, itu Nabi Muhammad sedih. Jangankan itu, ditinggal wafat anaknya, namanya siapa? Ibrahim. Sedih tidak Nabi Muhammad? Sedih. Innal qalba la yahzan wal aina la tadma. Hati pasti sedih, kata Nabi Muhammad. Air mata pasti keluar. Manusia. Tapi saya tidak akan mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Sedih. Nah, apalagi wafatnya dua orang utama ini yang menjadikan Nabi Muhammad sedih, karena Nabi Muhammad pisah. Enggak, Nabi Muhammad ngerti perpisahan dunia itu cuma sementara, dan pertemuan kelak yang kedua di akhirat itu pertemuan yang abadi. Maka bukan karena mereka meninggal Nabi Muhammad sedihnya, tapi dengan meninggalnya mereka, dakwah itu tantangannya semakin berat. Itu yang bikin Nabi Muhammad sedih. Dengan wafatnya Abu Thalib, orang kafir Quraisy tidak segen lagi untuk mengganggu Nabi Muhammad. Dengan wafatnya Ibunda Khadijah, salah satu penopang dakwah itu hilang. Maka itu yang bikin Nabi Muhammad sedih. Maka bagaimana caranya? Allah hilangkan kesedihannya dengan mendekat kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad mendekatnya kepada Allah lewat Isra wal Mi'raj, panjenengan bisa Isra Mi'raj? Ayo, angkat tangan yang bisa. Waliullah Anda. Coba, atau mau sampai 70 kali? Tidak bisa jamaah. Maka ketika Nabi Muhammad itu mendekat kepada Allah melalui Isra wal Mi'raj, kedekatan kepada Allah itulah sumber kebahagiaan. Maka mana posisi orang Islam yang paling dekat sama Allah? Dalam hadis dikatakan ketika kita sedang ngapain? Aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, artinya kedekatan kita dengan Allah yang paling dekat. Bahkan para sahabat tanya, ya Rasul, apakah Allah itu jauh sampai kalau kita berdoa harus keras, ataukah Allah itu dekat kalau kita berdoa cukup apa? Lirih saja. Lirih itu apa? Dengan suara yang sir, syahdu, pelan, tenang. Ya kayak orang ngerengek di hadapan orang tuanya yang tidak kepingin kedengeran orang lain gitu loh. Rasulullah bilang, bal huwa qarib. Allah itu dekat, maka cukup dengan bahasa yang pelan. Tanpa sholat saja Allah sudah dekat. Apalagi kalau kita sedang sholat. Bahkan Rasul katakan keadaan terdekatnya seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika dia sedang sholat. Terus apa perintahnya Nabi? Fa'akthir fihi minad du'a. Maka kalau kamu sedang dekat dengan Allah, dalam posisimu sedang sujud, perbanyaklah apa? Berdoa. Perbanyaklah berdoa. Nah, maka di situ jamaah, artinya ketika kita sedang sumpek, maka indahnya sholat itu ngilangi sumpek. Allah panggil Nabi Muhammad, bagaimana biar sumpeknya hilang, dalam tanda kutip untuk kalimat sumpek ya. Allah perintahkan wajibnya sholat. Terus kan kisahnya kan panjang dalam riwayat Bukhari Muslim. Sampai pertama kali Allah wajibkan dalam satu hari sholat itu berapa kali? Berapa kali? Walaupun mohon maaf, ada dari kalangan umat Islam yang mengingkari hadis itu. Dibilang, masa Allah tidak tahu? Harus dinego dulu dari 50 baru jadi? Allah maha tahu. Bukan masalah Allah maha taunya. Kalau Allah maha tahu, ya semua di antara kita yakin. Betul apa enggak? Tapi kita pengen tahu ini hikmahnya apa. Contoh, Allah maha tahu padahal.
ada sekelompok manusia mau berangkat ke majelis taklim. Allah kirimkan malaikat yang mengawasi mereka. Terus malaikatnya ngomong, ayo mas cepet-cepet, ayo bu cepet. Setelah mereka sampai di tempat, malaikatnya ikut duduk. Terus Allah tanya, malaikat mereka ngapain? Padahal Allah tahu apa enggak? Kenapa Allah tanya? Coba. Nah kalau sekedar Allah tahu enggak tahu ya segampang itu dijawab. Ini bukan masalah Allah tahu atau tidak tahu. Ini masalah Allah ingin membanggakan manusia yang taat kepadanya di hadapan malaikatnya. Sama seperti perkara sholat ini. Supaya kita ngerti kenapa sih Allah itu minta sholat bukan 5 waktu tapi awalnya 50. Karena saking cintanya Allah kepada sholat dan saking pentingnya sholat untuk kehidupan kita. Sampai Allah itu kepinginnya apa? Ojo leren sholat. Itulah sampai kemudian sholat itu bukan cuma yang wajib, tapi ada sholat sunnah. Karena apa? Ya weslah, katakan yang wajib cuma 5, tapi ada sholat apa? Rawatib, ada sholat duha, ada sholat tahajud, bahkan ada sholat sunnah yang namanya sholat sunnah mutmainnah. Mut apa? Mutlaqoh. Ya boleh lah, mutlak boleh. Tapi kalau secara ilmu bahasa, karena sholat itu mu'annats, maka sifatnya harus mu'annats. Sholat sunnah mutlaqoh. Kenapa? Saking pentingnya sholat, saking hebatnya sholat, saking cintanya Allah ketika seorang hamba itu mengibadahi Allah lewat sholat. Maka Allah minta berapa? 50. Turunlah Nabi Muhammad SAW berjumpa Nabi siapa? Nabi Musa. Muhammad, tak beritahu ya, baliau sama Allah. Kenapa? Umatmu tidak akan kuat. Ini pengalaman kata Nabi Musa. Karena Nabi Musa umatnya siapa? Bani Israel. Anda tahu sendiri ya, seperti apa Bani Israel. Kata Nabi, ini pengalaman ini. Bali omong gau, jaluk keringanan. Naik lagi Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, umat saya tidak kuat ya Allah kalau 50. Turun. Ketemu Nabi Musa balik, ketemu Nabi Musa balik, ketemu Nabi Musa balik, sampai terakhir Nabi Muhammad turun kepada Nabi Musa. Sama Nabi Musa ditanya berapa? 5. Balik balik 5 abot. 5 berat. Karena umat zaman dulu sholatnya berapa? Di waktu pagi dan sore, itu tok salatnya. Maka harapannya Nabi Musa, ya padakno lah mbek umat sebelumnya 2 saja. Kenapa umatmu dapat 5? Ndak akan kuat. Ternyata Nabi Muhammad ngomong apa? Istahyaitu mir rabbi. Ndak wis, malu sama Allah. Wong dari 50 bisa turun sampai 5, mosok sudah 5 masih ditawar. Padahal kalau kita mau tahu rahasia di balik itu, itulah rahmatnya Allah. Karena Allah kepingin kita dirahmati dengan rahmat yang lebih luas, kita diampuni dengan ampunan yang lebih banyak, kita dicintai dengan cinta yang lebih besar. Maka Allah berikan untuk mereka 2, untuk kita 5. Ini bukan beban. Ini karena Allah kepingin setiap waktu kita ingat sama Allah. Itu loh indahnya sholat ini. Karena Allah tahu sholat ini baik buat kalian, maka umat sebelum umatnya Nabi Muhammad dikasih cuma 2, umatnya Nabi Muhammad dikasih 5. Tapi panjenengan tahu hadisnya? Dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, fahiya khamsuna fi ummil kitab. Sholat untuk kalian itu di dalam ummul kitab, catatannya Allah itu tercatat untuk kalian 50. Wahia khamsun alaika, tapi untuk kalian cukup dilakukan 5 kali. Tapi secara catatannya Allah, orang yang sholat 5 kali Allah tuliskan seperti sholat berapa? 50. Nah, termasuk ini jamaah, termasuk bagaimana Allah meminta kita sholat itu. Ini Anda bisa buka nanti dalam Al-Quran begini, dalam surat As-Saffat. Surat apa? As-Saffat, ayat yang paling terakhir, 3 ayat terakhir. Dasar tulis ya, tidak usah apal kabeh kan. Ibu-ibu paling apal.
Wong rego Lombok ya apal, mosok ayat Quran gak apal. Cabai sekarang berapa Bu? Naik ya? Apa sudah turun? Oh sudah turun ya. Berapa sekarang per kilo? Sampurun di tempat saya lebih mahal, tak ekspor ke sini. Berapa cabai Bu? 25? Sik murah nggenku berarti. Mau beli dari saya enggak? Totolan. Enggak boleh jualan di masjid. Begini. Allah Ta'ala berfirman di 3 ayat terakhir surat As-Saffat. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah berfirman, dan sungguh kami tahu, kata Allah, bukan kami tidak tahu, bahwasannya dirimu itu sempit hatinya. Karena apa? Bima yaqulun, karena apa yang mereka ucapkan. Berarti ibu-ibu sing gampang baperan itu yakin kurang sholat. Gampang baperan ngelihat statusnya temen, nyindir aku, mentolo tak perkes lambene. Ibu-ibu ini loh ya. Terus ustaz ceramah, malah nyindir maneh. Ceramah lek ra nyindir apa ya ora iso. Loh, kalau panjenengan ndak kesindir ndak usah datang ke pengajian. Betul ndak? Jadi kalau pengajian kesindir ya memang itu yang dicari supaya memperbaiki, untuk sarana introspeksi. Mana yang perlu diperbaiki ditandani. Lah panjenengan ke bengkel, montirnya tanya, "Rusak apa nih, Mas?" Gak ono sing rusak. Apa kira-kira kata bingkil? Terus diapa nih Mas? Dijebol lah merisan mesinnya ya. Untuk jebol tak dandani. Kan tidak mungkin. Anda ke bingkil karena mesinnya apa? Nah, kita ini semuanya ya bukan merasa kita ini rusak, tapi yo sadar diri lah, sadar diri. Nah, maka Allah berfirman, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu Muhammad, kami tahu, kata Allah. Bukan kami membiarkan, bukan kami itu cuek, bukan kemudian kami itu ingin kamu celaka, ingin kamu, enggak. Tapi supaya umatmu dapat pelajaran, kami tahu hatimu sempit atas apa yang mereka ucapkan. Engkau dibilang tukang syair, engkau dibilang tukang sihir, engkau dibilang orang gila, anak-anakmu diceraikan dari suaminya. Kami tahu, kata Allah. Terus obatnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Fasabbih, maka balaslah omongan mereka yang bikin hatimu sumpek tadi dengan apa? Tasbih. Ucapkan apa? Subhanallah, subhanallah. Atau secara umum zikir apapun, pokoknya sumpek wiritano. Dan semuanya tahu kan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi apa? Tenang. Maka Allah mengatakan kepada kita semua ini, bu, sing baperan, bu, mana angkat tangan? Mana yang baperan, angkat tangan. Kalau tidak mau angkat kaki lu nanti. Wah, itu ngaku, masya Allah, bagus bu. Sepanjang dengan sama kayak istri saya, baperan pol. Pokoknya saya kalau pengajian sudah ngomong poligami itu pulang baper istri saya. Padahal tidak usah khawatir, orang itu lek ake ngomong wedi. Jadi orang itu tong kosong. Jadi lek ceritane poligami berarti gak wani, sehingga dia cuma memuaskan lewat kata-kata saja. Tapi sing meneng-meneng ini malah medeni. Yang diem-diem ini malah menakutkan ini. Serius. Maka kalau panjenengan punya suami kok menengan, wah wis hati-hati, mulai kompor rumah tangga muncul ini ya. Nah sudah, maka apa obatnya? Allah berfirman obatnya zikir. Obatnya apa? Zikir. Dan panjenengan tahu zikir paling utama itu apa? Salat.
Maka ayatnya oleh Allah dilanjutkan, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan termasuklah di antara orang-orang yang sujud. Sujud di sini maksudnya panjenengan sama Allah disuruh apa? Salat. Contoh yang lain, dalil bahwa sujud itu bermakna salat apa? Ada seorang pembantu Nabi Muhammad yang kerjaannya dia itu cuma dua, membawakan sendalnya Nabi dan menyiapkan air wudhunya Nabi. Terus Nabi Muhammad mau terima kasih sama orang itu. Nabi Muhammad bilang apa? Sudah, saya ini mau terima kasih sama kamu, silahkan kamu minta apapun saya kasih. Ternyata orang itu mintanya apa? As'alu murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi teman panjenengan di surga. Permintaannya lihat, coba kita yang ditawari Alphard. Njaluk tak kei rabi maneh. Njaluk tak kei ruko 5 lantai punya 5. Nah, kalau disuruh minta, kita mesti mintanya duniawi. Tapi sahabat Nabi ngerti, kalau saya mintanya dunia, dunia cuma berapa tahun. Saya minta kenikmatan yang abadi, maka mintanya apa? Saya minta jadi teman panjenengan di surga. Nabi Muhammad juga kaget, waduh. Loh, teman saya di surga itu para nabi, para rasul. Lah sampean sopo? Enggak, bingung ini. Maka ada obatnya. Apa itu? Tolonglah saya, kata Nabi Muhammad, untuk mewujudkan keinginanmu mendampingi saya kelak di surga dengan apa? Bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Bukan berarti moro-moro sujud, kata turu sujud. Bukan, artinya di sini apa? Salat. Dan ini pula dalil untuk salat sunnah mutlak. Ini dalilnya. Nah, maka ketika Allah berfirman dalam surah As-Saffat, ini kalau yang ini tidak usah diedit, ini sama ini ya. Allah berfirman begini, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Maka kalau kepingin sumpeknya hilang, Allah suruh zikir dan salat. Dan sebaik-baiknya zikir adalah zikir yang dibaca di waktu salat. Dan panjenengan tahu Imam Nawawi mengatakan apa? Ajma'atil ummatu ala anna afdhala dzikri tilawatul Quran. Umat Islam sudah sepakat, ibu-ibu, bahwasannya utama-utamanya zikir itu qiraatul Quran. Dan qiraatul Quran yang paling utama, silakan dicek di kitab-kitab itu, adalah qiraatul Quran yang digunakan untuk sholat. Maka ayatnya klop, disuruh zikir. Sebaik-baiknya zikir adalah tilawatul Quran. Dan sebaik-baiknya tilawatul Quran adalah tilawah yang digunakan untuk sholat. Ketika sholat, maka setiap orang yang sholat mesti sumpeknya hilang. Nah, baru yang terakhir Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah, termasuk di dalamnya salat, sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian mendatangimu. Nah, berarti salat ini Allah perintahkan ketika Nabi Muhammad di tahun-tahun kesedihan, amul huzn, tahun yang penuh dengan kesedihan. Maka oleh Allah direkreasikan. Rekreasinya apa? Mendekat kepada Allah. Berarti kalau kita ingin mendekat kepada Allah, mendekatnya lewat apa? Salat. Yaitu rekreasi kita. Dan ketika Isra Mi'raj, Allah tahu Nabi Muhammad mendekat dengan saya, tenang. Sementara umatnya bagaimana? Maka Allah wajibkan salat yang awalnya 50 jadi 5, tapi dalam catatan ditulis 50. Nah, kemudian di antara perkara yang menunjukkan indahnya salat, ini ada satu hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam
At-Tirmidzi kalau saya tidak lupa, tapi yang jelas Al-Imam At-Tabrani. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Munziri dan Asy-Syaikh Al-Albani. Jadi Asy-Syaikh Al-Albani mencatatkan hadis ini, mentakhrij hadisnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabri rajulin. Rasulullah melewati kuburannya seseorang. Ketika Rasul lewat kuburan, Rasulullah manfaatkan itu. Jamaah perhatikan. Kemudian Rasulullah tanya, "Man sahibu hadzal qabri?" Ini kuburannya siapa? Kalau Rasul tanya mesti ada sesuatu ini. Mesti ada sesuatu. Ini kuburannya siapa? Maka faqalu fulan ibni fulan. Ya Rasul, ini kuburannya si fulan bin fulan. Rasulullah mengatakan, raka'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Salat 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain salat 2 rakaat sunnah. Artinya apalagi yang wajib. Raka'atani 2 rakaat, dalam riwayat yang lain dikatakan nafilah, salat sunnah 2 rakaat. Lebih dicintai oleh penghuni kubur ini dibandingkan apa? Dibandingkan seluruh yang tersisa dari dunia kalian. Maksudnya begini, penghuni kubur ini kalau dapat kesempatan kembali ke dunia dan dia disuruh milih, berarti ini sudah orang yang di dalam kuburan ini wes melek apa? Melek akhirat. Dia ngerti mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Dia ngerti mana yang utama, mana yang tidak utama. Maka kata Nabi Muhammad, 2 rakaat sholat sunnah kalau ditawarkan kepada penghuni kubur ini, ketika dia bisa kembali ke dunia, terus dikasih penawaran, kamu balik ke dunia mau sholat sunnah 2 rakaat atau kamu balik ke dunia dikasih dunia seisinya, apa kata Nabi Muhammad? Pasti dia milih sholat 2 rakaat. Maksudnya apa ini jamaah? Berarti sholat 2 rakaat itu jauh lebih utama, lebih penting, lebih afdol, lebih keren, lebih bermakna, lebih bernilai dibandingkan panjenengan punya dunia beserta semua isinya. Apalagi kalau dikaitkan 2 rakaat sebelum sholat itu sunnahnya, apalagi wajibnya subuh. Nah, maka di sini menunjukkan kepada kita, kalau kita ini masih Allah beri kesempatan sholat, itu indah betul hidup kita ini. Karena 2 rakaat saja itu lebih utama dibanding dunia beserta seluruh isinya. Tapi ingat, ini hanya difahami oleh orang yang sudah masuk ke dalam kuburan atau masjid. Kalau sudah masuk ke dalam kuburan. Nah, maka kita ini bersyukur sadurunge melbu kuburan wis dielingke, Bu. Bersyukur apa tidak? Kita ini belum masuk kubur sudah diingatkan, maka kita ngerti. Jadi nanti ketika Anda punya kesempatan sholat, Anda pikir iki wong mati luwih milih sholat iki timbang oleh dunya saisine. Maka ketika Anda masih punya kesempatan itu, Anda kudu istisyar. Apa istisyar itu? Ngerasakno, ini saya sedang mengamalkan suatu ibadah yang tidak bisa ditukarkan dengan dunia beserta isinya. Iki luwih apik. Kemudian berikutnya yang kita perlu tahu, saya catat di sini ada 5. Ini seperempat jam selesai. Memang tidak cukup, pengajian 1 jam itu tidak cukup. Kami di Malang ngaji itu sudah normal 1,5 jam. Jadi kalau di Malang, kalau majelis taklim itu mesti mulai jam 8 selesai setengah 10, mulai jam 7 selesai setengah 9. Jadi hampir semua majelis taklim di Malang itu sekarang 1,5 jam. Karena apa?
Memang Ustaz kadung seneng ngomong negara ya. Sak jam itu gak kerasa. Tapi sing lungguh iki mulai gringgingan. Ustaz gak kerasa, kene gringgingan iki. Coba lihat mulai kenceng sikile. Bukan cuma kenceng ya dipijeti kan ya. Coba itu. Ada teman tadi pindah sejatahnya buat anak senderannya digawe. Ini karena sudah memang capek memang ya. Sudah, wis fokus. Ada 5. Nomor 1. Salat itu kekuatan. Salat itu apa? Kekuatan. Apa dalil kalau orang yang salat pasti kuat? Kuat jasmani dan juga kuat rohani. Anda nanti pulang panjenengan buka surat Al-Muzammil. Surat apa? Al-Muzammil. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Anda fahami bahwa Quran itu zikir paling baik, apalagi ketika Quran itu dibaca di waktu sholat, maka akan memunculkan kekuatan, dan orang yang sholatnya istiqomah, semua yang dia lakukan insya Allah berhasil. Coba kurang indah apa sholat ini? Kalau sholatnya istiqomah, sholatnya khusyuk, dia baca Quran dengan tartil di dalam sholatnya, hampir semua bisa dipastikan yang dia lakukan mesti sukses, mesti berhasil. Dalilnya apa? Al-Muzammil 1 sampai 10. Ya ayyuhal muzammil. Ini Nabi Muhammad barusan dapat Iqra. Barusan dapat apa? Iqra. Pulang ke rumah ibunda Khadijah, menggigil. Seket kate istirahat. Allah tidak biarkan Rasulullah itu istirahatnya salah. Allah tidak biarkan. Maka Allah tunjukkan istirahat terbaikmu itu apa? Ya ayyuhal muzammil. Orang yang sedang selimutan disuruh bangun. Qumil laila illa qalila. Karena waktu itu sholat 5 waktu belum diwajibkan. Maka untuk Nabi Muhammad treatmentnya apa? Tahajud. Apalagi kalau sholat wajibnya baik, ditambahi sedikit tahajud, insya Allah top markotop. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua sama Allah dimudahkan, amin. Sudah? Allah panggil, selimutan, kum, bangun. Bukan itu istirahatmu. Jadi bukan dengan tidur istirahatmu. Qumil laila illa qalila. Istirahatmu dengan apa? Salat. Nisfahu awin qus minhu qalila au zid alai. Kalau kamu kuat separuh malam, salat atau separuh malam. Kalau tidak kuat, kurangi dari separuh malam. Tapi kalau kamu kuat, ditambahi boleh. Terus apa? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sekarang kita mau tanya, ya Allah, kenapa Nabi Muhammad baru dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, pulang ke rumahnya baru tenang sedikit, diselimuti sama istrinya, baru mau tidur, mau istirahat, dibangunkan untuk sholat. Kenapa? Lihat ayatnya, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Thaqil itu apa? Thaqil itu wabot. Kalau kita artikan bebas, cepat bangun, cepat sholat, supaya kamu kuat, karena sebentar lagi kamu bakal dapat tugas berat. Faham enggak? Jadi treatmentnya Allah supaya Nabi Muhammad itu kuat menjalani tugas berat ini, treatmentnya disuruh apa? Sholat. Lah terus bagaimana orang yang suka mengeluh uripe abot, golek kerjaan angel, duit sempit, sudah tahu hidupnya berat, lah kok gak mau? Ya nggak ngerti apa-apa ini orang. Orang kalau ngerti sholat, nggak ada yang berat dalam hidupnya. Kenapa? Karena sholat itu nomor 1 kekuatan. Nomor 2, sholat itu ketenangan. Sholat itu apa? Ketenangan. Orang kalau sholat tenang hatinya. Contohnya begini,
Semua sering dengar ini. Nabi Muhammad itu kalau ketemu Bilal dan Bilal sudah sampai, itu artinya sudah waktunya apa? Azan. Maka setiap Nabi Muhammad itu ketemu Bilal, Nabi Muhammad tanya, "Ya Bilal, ama anal analis salat?" Apakah sudah datang waktu untuk salat? Kalau Bilal mengatakan, "Iya ya Rasul, sudah datang." Apa jawaban Rasul? "Arihna biha ya Bilal." Ayo Bilal, bikin kami nyaman, bikin kami tenang dengan apa? Salat. Maka ketika panjenengan sumpah dengan semua hiruk pikuk dunia ini, salat itu istirahatnya. Maka orang kalau istirahat kerja lah kok leye-leye, rokokan, ngopi, itu bukan istirahat. Balik kerja maneh, gak balik tenagane dengan istirahat yang tadi. Coba ketika istirahat dia sholat, masuk masjid, masuk musola, masuk tempat sholat, bawa pakaian untuk sholat, istirahat, ganti baju yang rapi, sholat, khusyuk, tenang, ya Allah. Maka kekuatannya muncul dan itulah istirahat yang sesungguhnya. Maka sholat itu rahatun nafs. Kenapa sholat itu rahatun nafsi? Lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu." Ketika salah seorang di antara kalian itu sedang salat, maka dia sedang apa? Berkomunikasi dengan Tuhannya. Coba ibu-ibu punya teman curhat yang kalau panjenengan curhat sama dia moro-moro tenang gitu, punya enggak? Bu, punya teman curhat yang kalau curhat sama dia moro-moro ayem gitu, pernah? Punya? Bagus mana teman curhat Anda dibandingkan curhat sama Allah Ta'ala? Ya tidak bisa dibandingkan, jelas baik Allah. Nah, maka Rasul mengatakan ketika salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka dia sedang bermunajat, yunaji, sedang berkomunikasi dengan siapa? Allah. Maka ketika panjenengan itu sholat, mulai takbir Allahu Akbar, langsung munculkan perasaan saya sedang berbicara dengan Allah. Maka setiap lafaz-lafaznya itu tidak akan keluar sembarangan. Wong Al-Fatihah saja, tahu tidak? Itu kan setiap selesai satu ayat dijawab tidak sama Allah? Langsung dijawab. Itu berkomunikasi. Ketika Anda rukuk, Subhana rabbiyal azim, boleh ditambahi wa bihamdihi. Ketika Anda sujud, Subhana rabbiyal a'la, boleh ditambahi wa bihamdi. Itu rasakan Anda sedang ngomong sama Allah, Anda sedang cerita sama Allah, Anda sedang memuji Allah. Maka ketika itu hati ini pasti jadi tenang. Allah akan hadir dengan rahmatnya ke dalam hati Anda untuk memasukkan ketenangan ke dalam hati Anda. Itu yang kedua. Nomor tiga, sholat itu adalah penyelesai masalah. Bu, kalau sedang ada masalah panjenengan ngapain? Jamaah, kalau lagi ada masalah ngapain? Ada duit gak? Jangankan ketangkep polisi loh, mesti yang pertama kali ini saya ya. Ya mudah-mudahan panjenengan tidak begitulah. Saya datang ke Namira yang sebelum ini, itu mobil saya kena jepret kamera L perempatan sih itu. Sudah sampai rumah 3 hari berikutnya dapat undangan dari kepolisian. Wis opo iki rek? Padahal saya ceramah di Namira kemarin gak diedit belas sih, berarti lah aman. Ternyata apa? Sesuai penangkapan kamera kami, mobil dengan nomor polisi sekian telah melewati marka lampu merah, ditutup no foto nih. Wih tenanan rek, ya Allah. Saya mikir apa? Iki dunyo iki. Bisa sedetail itu, jamnya, lokasinya, nomor polisinya, jenis pelanggarannya, plus dendanya. Larang 500 sih Pak. Ya Allah. Rungunun tak rem sama saya. Cet. Karuan ngerem timbang 500 sih ya. Itu dunia itu. Itu apa? Dunia. Ya apa nanti
akhirat. Nah, maka jamaah, sholat ini menyelesaikan semua masalah. Ayat yang pertama, wasta'inu bis-sabri was-salat. Maka saya mau cerita begini tadi. Kalau panjenengan sedang jalan, terus moro-moro enek cegatan polisi, lengkap gak lengkap, mesti deg-deg. Iya benda, mesti deg. Terus kalau sama polisi dicegat, ternyata panjenengan gak lengkap. Itu yang saya pikir pertama kali, sopo ya koncoku polisi sing iso tak telepon. Bayangin, yang kita ingat ternyata manusia lemah yang tidak punya kekuatan apapun. Panjenengan sama kayak saya, mesti golek telepone sopo koncoku dadi polisi iso tak telepon nanti. Oh mbak, teman saya mau ngomong. Ini pak, polisinya kadang-kadang mau ngapain? Udah ada, ini urusannya. Udah pak, ini teman saya mau ngomongin pak. Ya siap dan. Ini nggak tahu ini antara edit atau tidak edit, nggak tahu sih. Siap dan. Baik pak, silakan pak, lanjut. Masya Allah. Padahal pertolongan itu bukan dari manusia. Allah minta tolonglah kepada Allah dari masalah-masalah yang muncul dalam kehidupanmu dengan sabar, bis-sabri, dan salat, was-salat. Maka artinya kalau salat tidak menyelesaikan masalah dunia kita, maka tidak mungkin salat panjenengan menyelesaikan masalah akhirat panjenengan, tidak mungkin. Kalau urusan dunia yang gampang saja tidak selesai dengan sholat, terus mana mungkin sholat panjenengan akan menyelesaikan urusan akhirat panjenengan? Tidak mungkin. Dalil yang kedua, bahwasannya sholat itu menyelesaikan masalah, disebutkan oleh Ibunda Aisyah dalam hadis yang sahih, kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi Muhammad itu ketika dikejutkan dengan suatu masalah, dikejutkan dengan suatu, misalkan ibu-ibu dikejutkan dengan masalah, masa bojoku rabi maneh? Itu apa yang Rasul lakukan? Fazi'a ila salat. Langsung Rasulullah bersegera menunaikan salat. Karena Rasul tahu wasta'inu sabri was salat. Rasul tahu salat ini berkomunikasi dengan Allah. Rasul tahu di dalam salat ketika saya sujud, doa saya didengar dan dikabulkan oleh Allah. Rasul tahu keadaan seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah ketika dia salat. Rasul tahu. Maka ketika muncul masalah, langsung fazi'a ila salat, langsung bersegera melakukan salat. Selesai salat, insya Allah Allah beri jalan keluar. Allahumma amin. Tapi sayangnya enggak. Kita kalau ada masalah lupa sholat. Padahal sholat itu menyelesaikan masalah. Nomor satu, sholat itu kekuatan. Dalilnya surat Al-Muzammil. Nomor dua, sholat itu mendatangkan ketenangan. Karena dalam sholat ada zikir. Zikir itu menenangkan hati orang beriman. Dan zikir yang paling baik adalah qiraatul Quran, apalagi qiraatul Quran yang dibaca ketika sholat. Termasuk dalilnya juga Rasulullah ngomong sama Bilal, tenangkan kami dengan sholat. Maka sholat ketenangan. Nomor tiga, sholat itu penyelesaian dari masalah. Nabi Muhammad kalau ada masalah langsung sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Maka ibu-ibu, mumpung belum kedaden, kalau nanti moro-moro Anda dengar berita bojomu rabi maneh, supaya Anda tahu bagaimana solusinya, langsung apa? Jadi sholat itu apa? Ketenangan hati, menyelesaikan masalah. Yang keempat, sholat itu penghapus dosa. Kurang indah apa? Fisiknya kuat, hatinya kuat, masalahnya selesai, ketenangan hati Allah munculkan. Kemudian apa lagi? Ketenangan hati Allah munculkan. Plus indahnya sholat apa? Orang setelah sholat dosanya habis. Ada dua dalil minimal, tapi dalilnya banyak. Saya sebut dua. Yang pertama begini. Ada seorang laki-laki habis melakukan sesuatu dengan seorang perempuan, ya kan?
Kemudian dia lapor sama Nabi Muhammad, "Ya Rasul, saya nyesel ya Rasul, saya tobat ya Rasul." "Kenapa ya Rasul?" "Kenapa?" kata Rasulullah, "Begini, saya melakukan ini dengan perempuan itu. Ghaira anni la ujami'uha." Kecuali satu, saya tidak sampai hubungan suami istri. Kata Rasulullah. Setelah itu terpotong waktu sholat. Selesai sholat, laki-laki ini mendatangi Nabi Muhammad, "Ya Rasul, kok panjenengan lupa? Apa tadi solusi buat saya?" Rasul bilang, "Loh, saya tidak lupa." "Terus bagaimana masalah saya?" Rasulullah bilang, "Ama shallaita ma'ana?" "Loh, panjenengan tadi kan ikut sholat bareng kami." Dia bilang, "Na'am, shallaitu ma'ak." "Saya sholat bareng panjenengan." Apa Rasul bilang? "Insharif, sudah pulang aja. Dosamu sama Allah sudah diampuni." Subhanallah, lihat. Terus gitu panjenengan tidak mau sholat? Bu, eman. "Insharif," kata Rasulullah, "pergi. Dosamu sudah diampuni." Padahal ini bukan dosa kecil loh ini. Sama perempuan loh ini. Macam-macam, macam nih. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yuznibu dzamban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafaralah." Tidaklah ada seorang manusia melakukan dosa. Setelah dia melakukan dosa, kemudian dia wudhu, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia istighfar, kecuali semua dosa yang dia lakukan tadi oleh Allah sudah diampuni. Oleh Allah sudah diampuni. Subhanallah. Coba lihat, sholat itu penghapus dosa. Dan yang terakhir, sholat itu untuk narik rezeki. Bu, sekeilfil apa ibu-ibu? Allah. Tenang bu, aman, dunia tidak pecah. Sudah, yang terakhir, yang kelima, sholat itu penarik apa? Rezeki. Panjenengan nanti pulang, buka di surat Toha ayat 132. Itu salah satu ayatnya. Surat apa? Toha. Ayat berapa? 100. Ayat berapa bu? 132. Ayat berapa Ustazah? 132. Tulis G. Toha 132. Allah Ta'ala berfirman di sana, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah untuk mendirikan salat. Maka ketika kita salat, Allah minta mendirikannya dengan apa? Sabar, sing telaten, sing istiqomah ketika salat. La nas'aluka rizqa. Allah bilang, kami tidak minta rezeki sama kalian. Kami tidak minta rezeki sama kalian, kata Allah. Nahnu narzuquk. Justru kami yang memberi rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik nanti di hari kiamat untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dalam ayat ini takwa itu ya salat tadi. Dan Allah berfirman, perintahkan keluargamu untuk salat. Kami tidak minta rezeki, kami yang ngasih rezeki. Apa tafsirnya ayat ini? Disebutkan oleh para ulama, inilah rahasia pembuka pintu rezeki, yaitu sholat. Maka jamaah sekalian, eman kalau kita tidak sholat, karena sholat itu bukan beban, sholat itu kebutuhan, sholat itu rezeki, sholat itu kekuatan, sholat itu ketenangan, sholat itu menyelesaikan masalah, sholat itu narik rezeki, sholat itu menghapuskan dosa. Coba ibadah apa selain sholat yang seperti itu? Maka itulah kenapa Allah cinta betul dengan orang yang sholat. Allah sayang betul dengan orang yang sholat. Sampai umat sebelum Nabi Muhammad dikasih cuma 2, kita dikasih berapa? 5. Itu pun pahalanya bukan 5, tapi seperti 50. Maka jamaah sekalian, semoga setelah pengajian ini kita menjadi orang yang semakin sholatnya itu kroso juruni hati. Sholat itu sesuatu yang betul-betul kita tunggu. Maka saya ingat betul nenek saya dulu, jidah saya dulu, waktu masih hidup, kalau dengar azan itu ngomong apa? Alhamdulillah iso sholat maneh.
Subhanallah. Dan meninggalnya husnul khatimah, meninggalnya di rumah sakit, ngajak anaknya sholat duha, pas selesai sholat duha meninggal dunia. Itu pas di rumah sakit. Kenapa? Karena sholat itu untuk beliau bukan beban tapi nikmat. Barakallahu fikum. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.